Ladies and gentlemen, Musa Faha, we welcome you on the stage. Hadirin yang berbahagia, Musafahah, kami undang dengan hormat untuk hadir di mimbar utama. Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Kasih Pontren Kementerian Agama Kota Makassar, Al-Hafiz Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA, Al-Mukarram Andre Gurutta Dr. Haji Hamzah Harun Ar-Rashid MA, Mr. Insinyur Haji Latinro Latundrong, Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim Makassar, dan Dr. Andes Kiai Haji Mashkur Yusuf MA. Dan Kepala Bapak Camat Manggala, kami persilakan. Dan Kepala Taklim Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim Makassar. إلهي نسألك عندك إلى هذا المقام نزور المصطفى الهادي عليه منا السلام محمد صلوا عليه هو الشفيع فينا غدا يوم الزحام الله يا رب صلوات الله على الهادي الأمين إمام الأنبياء والمرسلين. Diawali wisudawan Hafiz 30 juz. Para Bayu, Sabta Nugraha Zainuddin bin Zainuddin Samad, Makassar. ala Yasin Muhammad Afrizal bin Syahrir Rauf, Makassar.
أحمد الهادي Ahmad Muntakin bin Haji Syam Amir Yunus, Makassar. Sallallahu ala Yasin. Tegar Adlu Fadillah bin Julhainuddin, Malini. أحمد الهادي Nur Rahman Adjo bin Ridwan Adjo, Makassar. وآله Zulfi Zain Al Faruq bin Haji Abdul Qadir, Kalimantan Timur. وصحبه Andi Muhammad Zahri Bari bin Haji Andi Bagenda, Bulukumba. حفظنا Muhammad Syamhari Putra Ahmad bin Ahmad Sore, Makassar. Muhammad Renaldi Ruslan bin Haji Muhammad Ruslan, Makassar. Farhan Aflaha Al-Misbah bin Dr. Andes Haji Misbahuddin Salamu MA, Makassar. Misbahuddin Usman bin Usman Laca, Maros. Saiful Jihad bin Radi, Polman. Muhammad Rizki Darmawan bin Haji Ahmad, Pangkep. Muhammad Ashari Tohir bin Tohiruddin, Bone. Muhammad Rifdal Alfares bin Haji Muslimin Gading, Sorong. Hadil Akram bin Haji Ismail SPD, Pangkep. Raihan Fahrezi bin Badawi, Kolaka. Irhamuddin bin Sugiyanto, Kolaka Utara. Muhammad Yusuf Habibi Suwaidi bin Muhammad Suwaidi, Bone. Muhammad Tahmid Abdullah bin Abdullah, Pangkep. Muhammad Bahri Yumnu Al-Huzaifi bin Ridwan Huzaifa, Bone. Muhammad Nur Hidayat bin Muhammad Nasir, Fakfak. Ma'rifat Najibur Rahman Irwan bin Muhammad Irwan Amin, Makassar. Muhammad Yusuf Lahamuddin bin Lahamuddin SAG, Makassar. Ma'ruf Amin Haq bin Kaharuddin, Baru. Rizki Jamil bin Jamiluddin, Kalimantan Timur. Ahdan Raihan Abiyu bin Aminuddin, Malili. Rizkiullah bin Haji Amir Abidin, Makassar. Muhammad Farhan bin Ismail SPD, Pangkep. Asmayadi bin Muhammad Safir, Pangkep. Muhammad Sofyan bin Sukri, Maros. Muhammad Asmirul Mu'asaro bin Dr. Haji Muhammad Asdam SPD MPD, Makassar. Muhammad Afdar Ramadan bin Sudirman M, Makassar. Muhammad Arifuddin Mansur bin Mansur, Goa. Muhammad Aminullah bin Abdurrahim, Makassar. Andi Arham bin Andi Rapi M, Malemai, Bone. Ahmad Mutawakkil bin Sakwan Kadir, Luwu Timur. Muhammad Akbar B bin Burhanuddin SPD, Pindrang. Muhammad Hajar Ahnaf bin Bakri S SPD, Jenne Ponto. Muhammad Muslihin bin Misrullah, Makassar. Zulfikri Fausan Windra
bin Erwin Luwu Utara, Raihan Adiputra bin Ainuddin Goa, Zoyat Hidayat Nasir bin Muhammad Nazir Aziz Jenne Ponto, Nur Wahyudi bin Haji Mahrum Bulukumba. Selanjutnya wisudawan 15 juz, Ahmad Munzir Mujaddid bin Muhammad Syahid SAG Majene, Nur Fala Haris bin Abdul Haris Rombo Makassar, Muhammad Saiful Fatahillah Syarif bin Haji Syamsul Ma'arif Manokwari, Muhammad Naufal Hidayat bin Hidayat Goa, Hilya Mutahhari bin Muslihin Wajo, William Fadwillah bin Muhammad Bakri Bulukumba. Dilanjutkan dengan wisudawan 10 juz, Muhammad Arya Al-Faiz bin Muhammad Bakri Parepare, Alvin El Husairi bin Muhammad Taufik Hashim SAG MA Bone, Muhammad Farid Faki Camanda bin Khairu Sopeng, Muhammad Raif Fauzan bin Dr. Andes Yulianto MM Makassar, Nur Faiz Ahmad bin Dr. Andes Ahmad SPD MPD Makassar, Muhammad Kahlil Gibran bin Haji Ahmad Tarakan, Muhammad Maufiro bin Nursam SOS Bone, Andi Ahmad Khairul Fatih bin Rajamuddin Bulukumba, Muhammad Alfian Putra S bin Sudirman Goa, Gozi Al-Ghifari S bin Dr. Andes Sanusi Panga MSI Polman, Fadli bin Amaluddin Polman, Nurman Wijaya bin Jasman Jene Ponto, Ahmad Nabil Ghazi bin Nasturo HMSAG Makassar, Muhammad Abdul Azim bin Muhammad Aiman Abdullah Jayapura, Muhammad Ajrun Rangga bin Mansur Masamba, Muhammad Kafa Anugrah Bahri bin Bahri SE Makassar, Muhammad Indra Novianto bin Dr. Haji Siswanto Sunarso SHMHMK Makassar, Ahmad Fikri Muflih bin Saifuddin Ahmad Luwu, Rahmat Hidayatullah Syarif bin Syarifuddin Nur Makassar, Muhammad Nur Rifki Hakim bin Dr. Andos Haji Abdul Hakim MPD Makassar, Muhammad Afriansyah bin Muhammad Arif Nabire, Muhammad Rifki bin Haji Muhammad Rusli Watampone, Muhammad Afdal bin Agustan SAG MSI Bone, Farid Wajdi bin Haji Idris M Polman, Naufal Zaki Ihsani bin Abdurrahman SAG MA Makassar, Zikrat Azmal Fatlin bin Dr. Andos Haji Lukman Ali SS MAG Makassar, Ahmad Ahfan Rizqullah Syahrir bin Dr. Andos Haji M Syahrir Goa, Ahnaf Naufal Yusman bin Yuyun Hamzah Jayapura, Muhammad Zaki Aswan bin Aswan Amin Makassar,
Ahmad Habibi bin Awaluddin Wahid, Makassar. Muhammad Nadir bin Amal Khair, Makassar. Ahmad Hidayat Mansur bin Mansur Syukur, Maros. Abdullah Iwat Al-Huzaifi bin Muhammad Ridwan Al-Huzaifah, Bone. Ahmad Adli Al-Ahkam bin Muhammad Nur Rajadeng ST, Makassar. Najib Al-Kailani Wahid bin Dr. Haji Abdul Wahid Haddad MC MHI, Goa. Muhammad Al-Ihsan Ibnu Umar bin Umar Yanis, Makassar. Muhammad Aqil Syafiq bin Nurzdin STMT, Jene Ponto. Muhammad Fihta Firdaus bin Syamsul SPD, Goa. Muhammad Yusuf Ihsa Mahendra bin Hendra, Sidrap. Muhammad Fattah Rizki bin Mujahid, Joteng SE, Pindrang. Muhammad Wahyu Widiana Ilham bin Ilham Ibrahim SH, Makassar. Kamiluddin bin Bakaring, Bantaeng. Muhammad Afif Aqil bin Hasbi, Bombana. Muhammad Hashim Akbar Dewantara MA bin Haji Muhammad Arafa Idrus SH MH, Sorong. Ahmad Abror Al-Hafidh bin Dr. Muhammad Nur SHI MAG, Jayapura. Muhammad Asrar bin Zainuddin, Pindrang. Raihan Zafran bin Zainuddin, Bone. Diikuti wisudawan 5 juz. Ahmad Fauzan Basri bin Haji Basri SPD MPD, Pangkep. Altaf Fikron Jayadi bin Dr. Wahyu Jayadi SPD MPD, Makassar. Andi Muhammad Balkanum bin Andi Irfan Yunus SE, Makassar. Muhammad Raja Ridha Rabbi bin Muhammad Salman, Maros. Maulana Fatul Alim bin Jumadi Laruso, Sorowako. Muhammad Yusuf Arif bin Sudirman, Luhut Timur. Muhammad Kahlil Gibran bin Ardeni Saputra Alimuddin, Makassar. Muhammad Firdaus bin Muzakkir Nursain, Makassar. Muhammad Andika Ihsan bin Abdul Hamid Supu, Makassar. Muhammad Al-Fariza PA bin Audi Basri, Makassar. Ahmad Maulana Ilyas bin Haji Ilyas, Makassar. Rasha Fajri Pratama bin Hasri MAD, Nunukan. Rifki Ataillah Syah bin Irwansyah SH, Nunukan. Muhammad Rizki Ramadan bin Baharuddin, Makassar. Andi Muhammad Aufa Nusrat bin Andi Arwin, Makassar. Muhammad Rayyan Muwaffaq bin Rustan Rahman, Sinjai. Muhammad Az-Zikra bin Asmanjaya, Makassar. Muhammad Syahrullah Surahman bin Surahman Suryadi STMM, Makassar. Muhammad Adrian Hasbullah bin Hasbullah Supu, Sidrap. Abdul Khaliq Idris bin Muhammad Idris, Makassar. Rifaldi Tohis bin Filkan Tohis, Timika. Nidal Afrian bin Haji Mihdar SAG MH, Goa.
Riyad Ahmad Fauzi bin Nusrianto SKM Palopo. Ahmad Fauzan Azima Akbar bin Abang Akbar Makassar. Muhammad Yusran bin Haji Sihabuddin Jayapura. Kaisar Ramadhani bin Syamsir Bantaeng. Syarif Hussein Al-Habsyi bin Ali Zainal Abidin Al-Habsyi Makassar. Muhammad Fathan Safiyul Ismail bin Ismail ST Manado. Andi Taufik Pawelloy Jawani bin Aco Jamil Andi Mukhtar Polman. Muhammad Pasha Rasman Putra bin Rasman Rais Makassar. Muhammad Aas Mutawalli bin Haji Syamsuddin SHI MPDI Bone. Muhammad Alvin Zulfikra Yusuf bin Muhammad Yusuf Goa. Muhammad Atila Al-Fauzi bin Khairul Ampri Maros. Muhammad Farham Farsyah bin Saharuddin SKM Jene Ponto. Fuad Muhammad Safaruddin bin Safaruddin Haji Husain Makassar. Muhammad Fathul Mubarak bin Jamaluddin SAG Bone. Muhammad Alif Zahinur Ahmad bin Haji Ahmad Hamid Barru. Muhammad Fadil Ridwan bin Muhammad Ridwan Wamena. Saputra Ramadhani bin Haji Andi Adnan Kolaka Utara. Muhammad Dafa Zulfi Ataillah bin Zulkifli Halid Esfarm Mkas Makassar. Muhammad Naufal Fadlan Syam bin Syamsul Pindrang. Sulaiman bin Haji Amrir Jamil Samarinda. Muhammad Asri Arifin bin Arifin SAG Toli Toli. Muhammad Akhtar Rafi Nuzuldin bin Nuzuldin ST MT Jeneponto. Gailan Raza Helmi bin Helmi Saleh Makassar. Ahmad Zaim Bazran Amjad bin Dr. Andes Saharuddin Goa. Nabil Abdul Rahman Al-Hamdani bin Amirullah Jayapura. Muhammad Restu Nugraha Jati bin Sujarno Makassar. Husam Talal bin Talal Shuaib Makassar. Muhammad Rafi Akbar Adrisal bin Muhammad Ridwan Palopo. Aditya Nugraha bin Haji Mustajab Ali Makassar. Diwan Farahat bin Haji Alimuddin Nabire. Abi Dwi Hidayah bin Suedi Utomo Makassar. Abdul Hafid Zainal bin Zainal Abidin SE Makassar. Muhammad Teguh Gazi Al-Ghifari bin Haji Mulyadi Haji Nurdin Kolaka. Muhammad Raihan Sahputra Ningrat bin Surya Ningrat M SKM MH Jeneponto. Muhammad Nur Khalid bin Haji Kaharuddin SP MSI Pindrang. Ahmad Kamil Hilmi bin Muhammad Kasman Teluk Bintuni. Muhammad Uwais Al-Qarni bin Abdurrahman Hamid
Maros. Nur Mahdi Ahza bin Ramli SH Nunukan. Muhammad Yasir bin Rahimen Tarakan. Fatir Kadri Al-Jailani bin Abdul Qadir Jailani Jumrah Makassar. Muhammad Multazam S. Harun bin Safwan Harun Makassar. Raihan Hasan bin Hasan Enrekang. Ibnu Akhyar Abdillah bin Saiful Bahri AS Makassar. Ahmad Marus Al-Qotani bin Dr. Andes Haji Majnung Hamid Kolaka Utara. Muhammad Akhyar Asmar bin As'ad SPD Bantaeng. Muhammad Nur Aras Muhaimin bin Abdur Rauf Tamsar Makassar. Muhammad Fauzul Islam bin Fatwa Sultan Bantaeng. Taufiqur Rahman Nasir bin Dr. Andes Haji Muhammad Nasir Karim Makassar. Safwan Gifari Zufar bin Mahmud Riyad Kendari. Muhammad Harun Ar-Rashid bin Edi Prahmono Makassar. Muhammad Hassan Fauzan bin Ahriyadi Bantaeng. Habibur Rahman Al-Farabi bin Irwan Darfin Bantaeng. Muhammad Ali Zulfikar bin Abdul Haris Nurdin Baginda SE Makassar. Muhammad Zaki Wildani bin Muhammad Arif Goa. Muhammad Fatir bin Amirullah Pangkep. Muhammad Yusuf Arafah bin Dr. Andes Arafah Makassar. Ahmad Nabil Murabbi bin Adi Chandra Riau. Andi Muhammad Ilham Akhyar bin Andi Samsu Alam Makassar. Andi Muhammad Akbar Alam Syah AP bin Andi Aminullah Alam Makassar. Ahmad Nafis Al-Ghifari bin Tamrin Goa. Muhammad Ahsanul Khuluq bin Syamsumardin Palu. Muhammad Fahrun Nabiga bin Agus Azan Makassar. We thank you and have your seat. Kami haturkan terima kasih kepada Ayahanda dan disilakan kembali ke tempat.
The performance of Qira'ah and Tuhfatul Alfal, recited by Muwahidul Uman and Zulfi Zain Al-Faruq and team. Please welcome. Penampilan qiraat dan Tuhfatul Atfal yang dibacakan oleh Muwahidul Umam dan Zulfi Zain Al-Faruq dan tim. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Muahidul Humam has been recited by Qiraat Warash An-Nafi and it's the third national winner of Quran Mujawad, Padang, West Sumatra 2021. Muahidul Umam telah membacakan riwayat Qiraat Warash An-Nafi. Muahidul Umam juara terbaik 3 Murattal Mujawad tingkat nasional di Padang pada tahun 2021. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود
سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة آتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بجنات بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تالا والثاني إدغام بغير جنة في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بجنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها شفساسانا كم جاد شخص قد ساما دون طيبا زد في تقم ضع ظالما وقلنا ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف قنات بادا والميم إن تسكن تاجي قبل الهجا لا ألف لينات لذي الهجا أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها آتى وسميه إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفية واحذر لا دوام وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 خذ معه مين بحجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحمة فاصدف ذانعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل متلاقى في نحو قل نعم وقلنا والتاقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتدرسين ثم إمساكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد طبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فاعيها من لفظ واي وحيا في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو مسكنا إن انفتاح قبل كل أعلينا للمد أحكام 3 تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم ويجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد
وجائز مد وقصر إن فصل كل كبير وافهمه بالموصل ومثل ذا إن عرض السكون وصلا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد ودا بدل كآمنوا وإيمانا خذا لازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مدا فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد والسوه فحرفي بادا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 80 انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سره سحير معقوة كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمام بلا تناهي بياته ند بعد لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan Tuhfatul Atfal, 61 bait syair kaidah-kaidah dasar ilmu tajwid, di mana menjadi salah satu syarat wisudawan hafiz 30 juz. Ladies and gentlemen, a speech by the head of Tahfizul Quran Al-Imam Masim Boarding School of Makassar. Please welcome to the Honorable Al-Hafiz Kiai Haji Syam Amir Yunus SK. Hadirin yang berbahagia, sambutan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Masim Makassar kepada yang terhormat Al-Hafiz Kiai Haji Syam Amir Yunus SK. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بحفظ كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita
Dr. Kiai Haji Ahsin Safa Muhammad beserta Ibu. Yang saya hormati, yang saya muliakan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Kesrah. Yang saya hormati segenap penasehat Yayasan Al-Imam Asim, hadir Rektor Kiai Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid beserta Ibu. Yang saya hormati pembina Yayasan Al-Imam Asim, Bapak Insinyur Haji Latinro Latunrung. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Imam Asim. Yang saya hormati, yang saya banggakan orang tua kami selaku pendiri dan pembina Yayasan Al-Imam Asim, Bapak Haji Muhammad Yunus dan Rewa. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Maskur Yusuf selaku Ketua IPIM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Camat Manggala. Yang saya hormati para donatur PPTQ Al-Imam Asim, terkhusus Ibunda Haji Subhan yang hadir pada hari ini. Beliau adalah istri dari Pak Haji Subhan, Direktur PT Semen Gersik, yang sebelumnya Direktur PT Semen Tonasa. Hadir Ibu Hajah Masnawati Mapasawang beserta Ibu Hajah Syahriana Wahab, para pembina, pengurus dan asatidzah, para orang tua santri, hadirin wal hadirat, serta anak-anakku, para wisudawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi atau siang hari ini kita masih bisa hadir di acara wisuda yang ke-7 ini. Semoga kehadiran kita akan membawa berkah tersendiri yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk dari Ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran Al-Karim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Imam Asim adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang berbasis pesantren yang dinaungi sebuah yayasan dengan nama Yayasan Al-Imam Asim, dengan harapan waktu itu akan kekhawatiran semakin langkanya penghafal Al-Quran. Dan pada waktu itu banyak para guru kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sejak awal Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim itu fokus pada program takhassus penghafalan Al-Quran Al-Karim.
Sejarah singkat berdirinya pondok ini kami rintis pada tahun 1996 berangkat dari kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran yang santrinya hanya warga sekitar Tidung Mariolo. Alhamdulillah pada tahun 99 kami juga mulai membuka sebuah pondok pesantren penghafalan Al-Quran yang bermula dari satu orang santri yang dibina khusus menghafal Al-Quran, dan dalam waktu singkat jumlah santri kian bertambah hingga pesantren ini berkembang. Hal ini ditandai dengan berdatangnya para santri dari berbagai daerah. Kegiatan penghafalan Al-Quran ini kemudian menjadi lembaga resmi, tentunya tidak terlepas dari dukungan kedua orang tua kami, Haji Muhammad Yunus dan Rewa dan almarhumah Hajjah Hamdianah Dentino. Begitu pula semua pihak yang ikut terlibat langsung dalam membina santri-santri penghafal Al-Quran, dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Latinro Latunrung yang juga turut bersama kami sejak awal dalam membesarkan pondok pesantren Al-Imam Asim ini. Dari tahun ke tahun pondok pesantren Imam Asim terus-menerus menampakkan hasil yang begitu menggembirakan. Para santri meraih beberapa prestasi, khususnya cabang Hifzil Quran dari berbagai tingkatan, baik itu tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, maupun event-event lainnya yang berskala nasional seperti MHQ tahunan Pangeran bin Abdul Aziz Al Saud tingkat nasional. Termasuk baru-baru ini santri kita, santriwati meraih juara 3 golongan 30 juz dan 15 juz. Dari raihan prestasi inilah antusiasme masyarakat, terutama generasi muda untuk mondok di pesantren ini menjadi sebuah indikator betapa animo itu mengalir begitu deras, hingga akhirnya pada tahun 2010 jumlah santri yang tidak tertampung lagi di kampus 1 Tidung Mariolo, sehingga kami mencoba membuka kampus 2 di atas tanah wakaf seluas 5.000 meter persegi yang saat ini kita nikmati bersama-sama, melaksanakan kegiatan yang penuh berkah. Kegiatan penamatan pertama juga dilaksanakan di tempat ini sejak dimulainya aktivitas kampus 2 pada tahun 2010, yang mana pada waktu itu kita melaksanakan wisuda dan belum ada bangunan di tempat ini. Dan alhamdulillah kegiatan yang sama kita laksanakan saat ini sudah yang ke-7 kalinya. Semangat untuk membesarkan pesantren Al-Imam Asim semakin kuat berkat dorongan dari Bapak Guru kami Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad selaku guru dari pengasuh dan sekaligus penasehat di pesantren ini. Beliau adalah salah seorang ulama besar, ulama Al-Quran yang memiliki jalur sanad hafalan Al-Quran bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah pentashih Al-Quran, yang mana kalau kita membuka Al-Quran ada tanda tangan beliau di Al-Quran, ya, Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Alhamdulillah pada wisuda ini beliau bisa bersama kita, dan setiap wisuda dari wisuda pertama sampai ke-7 alhamdulillah beliau hadir di Imam Asim. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan-dukungan dari berbagai pihak dan bantuan dari kalangan dermawan serta para pengusaha-pengusaha, para donatur yang terus mengalir dan ikut membantu pembangunan kampus Al-Imam Asim ini. Antara lain keluarga Haji Syahrir yang menghadirkan bangunan masjid di kampus 2,
Bosowa Kala Group, Keluarga Telkom, Forum Kajian Cinta Al-Quran yang dikoordinir oleh Ibu Hajah Maria Kusmawati dari Tonasa PLN dan majelis-majelis ta'lim lainnya, baik itu perorangan maupun secara berjamaah. Kesemuanya itu turut berperan aktif mewujudkan bangunan-bangunan yang kokoh yang merupakan sarana penting dalam menjalankan program-program kegiatan di pesantren. Pada tahun 2012, Kampus 2 pun berkembang. Kami membuka Madrasah Sanawiyah Tahfizul Quran sebagai wujud dan kekhawatiran sebahagian orang tua tentang perlunya kombinasi pendidikan formal dan belajar layaknya pada lembaga pendidikan umum lainnya, sehingga santri tidak hanya menghafal semata, akan tetapi santri juga tetap dibekali ilmu lainnya seperti ilmu sosial, sains, serta kegiatan ekstra lainnya. Pada tahun 2015 kembali dibuka Madrasah Aliyah Tahfizul Quran sebagai lanjutan pendidikan secara berjenjang agar santri tetap dapat melanjutkan pendidikan tingkat atas tanpa harus meninggalkan pesantren. Tenaga-tenaga pengajar, musyrif dan badal tahfiz adalah para alumni Al-Imam Asim dan lulusan perguruan tinggi dan pondok pesantren di Jawa yang memiliki prestasi-prestasi tingkat nasional bahkan internasional. Bahkan beberapa kali mendapat kepercayaan menjadi Dewan Hakim pada MTQ provinsi dan tingkat nasional. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama baik di daerah maupun di pusat, para pendidik Al-Imam Asim seringkali mendapatkan undangan baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Tentu melalui kegiatan-kegiatan ini, kualitas dan profesionalitas para pengajar tidak diragukan lagi. Hal ini menjadi salah satu pendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan pondok yang berkualitas dan terukur. Program-program unggulan Al-Imam Asim antara lain Sima'an Al-Quran dan beberapa kegiatan tambahan seperti Kitab Kuning, latihan pidato, kesemuanya dibimbing langsung oleh instruktur yang profesional. Untuk program Qiraat Sab'ah yang tadi juga kita saksikan, ini dibimbing langsung oleh pengasuh, dikhususkan bagi para hafiz yang telah menyelesaikan hafalannya atau alumni. Terlaksananya program ini sangat membantu santri untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Terlihat beberapa alumni yang telah melanjutkan studinya di perguruan-perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan-kegiatan lain seperti musabaqah hifzul Quran, akselerasi tahfiz dan tahfiz, karantina tahfiz oleh Pemprov Sulawesi Selatan, pesantren Al-Quran Ramadan sudah menjadi program rutin untuk dilaksanakan. Kegiatan ini di samping sebagai evaluasi kualitas hafalan santri, juga sebagai upaya membangun silaturahim dengan pesantren lainnya di wilayah Sulawesi Selatan. Begitu pula santri yang mendapatkan tugas imam tarwih di berbagai masjid-masjid besar dan sebagian besar lainnya menjadi imam tarwih di daerah asalnya masing-masing. Meningkatnya minat penghafal Al-Quran bukan hanya diminati oleh kaum ikhwan, namun kalangan akhwat pun sudah mulai bermunculan. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2016 kampus 3 putri telah hadir juga di Jalan Skarda, yaitu atas kesediaan keluarga Bapak Dr. K. Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid beserta ibu. Kediaman pribadinya dijadikan sebagai asrama tahfiz putri. Sekalipun sarananya cukup sederhana, pondok tahfiz putri mulai dibuka dengan sangat terbatas karena hanya dapat menampung kurang lebih 30 santri. Perjalanan kampus putri pun sudah mulai dilirik oleh kaum akhwat, jumlah peminatnya pun kian bertambah hingga harus dibatasi oleh terbatasnya sarana yang dimiliki. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran pun terjawab dengan dimulainya pembangunan kampus 4 putri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Imam Asim di Kabupaten Goa, yaitu di Kecamatan Sombopu. Lokasi pembangunan kampus putri adalah merupakan tanah wakaf dari Haja Syahriana Wahab, seluas kurang lebih 6.000 meter. Pondok pesantren juga memiliki klinik
sebagai upaya penanganan layanan kesehatan bagi santri. Pihak pondok bekerjasama dengan Medikas, yaitu organisasi layanan sosial di bidang kesehatan yang terdiri dari tenaga-tenaga medis dan peralatan medis yang memadai, hingga siap bertugas 24 jam melayani dan memberikan pertolongan pertama kepada santri. Fasilitas pendukung lainnya seperti kantin, tempat santri berbelanja, pondok pesantren memiliki asimar yang melayani kebutuhan santri. Adapun untuk keamanan dan kebersihan kampus, tahfizul Quran tetap terjaga. Pihak pengelola melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, security dan petugas clean service yang ditugaskan setidaknya dapat memberikan jaminan adanya layanan keamanan santri dan upaya menjadikan lingkungan kampus yang bersih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah menyaksikan para santri kita di wisuda, ya. 40 orang hafiz Al-Quran, 30 juz. Waktu yang ditempuh dalam menyelesaikan hafalannya mulai 2 sampai 5 tahun. Dan tentu ini bukan akhir dari segalanya, bukan akhir dari seluruhnya perolahannya, tapi merupakan babak baru untuk menjaga dan memelihara, memurojaah sampai mungkin 30 juz. Keberhasilan anak-anak kita dalam menyelesaikan hafalannya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ketekunan dan kesungguhannya serta doa dari orang tua, keikhlasan dari para pembina, pengajar yang duduk berjam-jam mendengarkan dan menyimak setoran hafalan para santri kita. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkhidmat di Pondok Pesantren Al-Imam Asim ini, dan tentu saja seluruh panitia yang telah berjuang, bekerja keras sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyyah min musyrifi muassasatil Imam Asim. Sambutan pembina Yayasan Al-Imam Asim Makassar kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Latinro Latunrung. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ki Haji Dr. Hasim Sakno, juga yang mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang saya hormati, Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang saya muliakan, juga hadir bersama dengan kita Kiai Haji Mashkur selaku Ketua IPIM Provinsi Sulawesi Selatan, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir yang saya muliakan, terkhusus untuk orang tua wali, para santri yang sudah diwisuda yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu
marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, walaupun dengan pandemi Covid-19 kita tetap dapat melaksanakan acara wisuda sebagaimana tadi yang kita saksikan. Tentu kita tetap memperhatikan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan Covid-19. Saya berdiri di sini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi disampaikan bahwa wisuda yang ke-7. Saya hadir dari 7 wisuda ini, saya ingat saya baru 3 kali. Karena kalau ada undangan dari Pak Ustaz, Pak Kiai Haji Syam Amir, kadang-kadang malamnya itu saya tidak bisa tidur. Sangat stres. Hati selalu pingin ke sini, tetapi tubuh ini sangat susah untuk melangkah. Karena saya tahu banyak sekali kekurangan saya. Tadi hampir juga tidak datang. Karena saya tahu bahwa saya serba kekurangan dalam soal agama. Oleh karena itu maka berdiri ini di tempat ini suatu kehormatan untuk saya, tetapi sangat berat. Karena tadi sudah diamankan sehingga saya berdiri depan Bapak Ibu sekalian, hanya ingin menyampaikan beberapa pesan khususnya kepada para santri. 22 tahun yang lalu masih di Tidung, saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Namun selama 22 tahun ini boleh dikatakan belum ada satu pun saya dapatkan. Hanya kekurangan-kekurangan pada diri saya. Oleh karena itu tentu harapan kepada kita semua, khususnya para santri, untuk setiap saat mendoakan saya bersama keluarga. Tadi begitu saya sangat terharu melihat anak-anak saya yang sudah diwisuda. Anak-anak saya masih banyak yang tidak mampu untuk berbuat seperti ini. Tentunya harapan saya kepada para santri yang telah diwisuda untuk tetap sabar, berusaha semaksimal mungkin sehingga juga dapat nanti diwisuda sampai pada 30 juz. Yang sudah selesai 30 juz ini baru dikatakan starting of life, memulai hidup baru Anda dengan Al-Quranul Karim di atas kepala. Baru dimulai suatu perubahan, mulai suatu hidup yang baru. Bukan berarti telah selesai apa yang Anda lakukan selama di pondok pesantren ini, tetapi justru banyak masyarakat, banyak warga kita yang masih butuhkan. Seingat saya, mohon maaf, saya pernah bupati selama 10 tahun. Di kampung saya waktu itu, jangankan dikatakan hafalan 1 juz, menghafal surat-surat pendek, mengaji saja masih banyak yang tidak mampu untuk mengaji. Saya berusaha untuk melakukan itu dan alhamdulillah hampir 4.000 yang juga bisa diwisuda. Bukan wisuda karena mampu menghafal Al-Quranul Karim, tetapi mampu untuk mengaji. Bahkan pada saat itu saya pernah juga mewisuda kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah selesai tamat membaca Al-Quran, yang sudah berumur 70 sampai 73 tahun. Oleh karena itu maka para santri yang telah selesai 30 juz ini, lihatlah ke belakang. Jangan kita melihat kondisi saat ini bahwa memang di dalam kampus ini semua mampu mengaji, mampu menghafal. Tetapi lihat di masyarakat kita, jangankan menghafal, mengaji pun masih banyak yang belum tamat. Dan tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik. Jangan berhenti untuk itu. Kembangkan dan syiarkan
sehingga kita semua bisa melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Seingat saya tahun 2000 ada Ustaz Martomo yang pada saat itu masih mengikuti MHQ 10 juz. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi imam masjid di Istiqlal. Oleh karenanya para hafiz yang sudah selesai 30 juz ini, jangan berhenti dan melihat ke bawah. Kalau bisa memberikan pondok-pondok pesantren sehingga syiar Islam ini bisa cepat lagi. Tentu kita memerlukan semangat, memerlukan kesabaran untuk itu. Tetapi harapan kita bahwa janganlah pernah berhenti untuk menyiarkan syiar Islam. Saya juga pernah bertanya pada Pak Ustadz Sam Amir, Pak Kiai, 20 tahun saya tidak pernah membawa mobil. Saya mencoba membawa mobil setelah 20 tahun bersama supir. Alhamdulillah tidak juga kaku untuk membawa mobil. Tapi kenapa Pak Ustaz, ayat-ayat Al-Quran yang saya sudah hafal, surah-surah yang saya sudah hafal, 1 bulan saya tinggalkan, banyak yang hilang. Inilah suatu pengalaman bahwa seharusnya yang sudah menghafal ini jangan tinggalkan, karena akan hilang dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan kelulusan, dengan wisuda yang 30 juz ini, mari kita tetap bersama untuk melakukan yang terbaik. Dan kepada Kiai Haji Sam Amir, 20 tahun yang lalu tidak ada bayangan kita bahwa akan mendirikan pondok pesantren yang sudah sehebat ini. Tidak pernah kita membayangkan dan tidak pernah kita bermimpi untuk bisa wisuda di tempat ini. Tapi alhamdulillah semua bisa kita lakukan bersama-sama dengan para donatur kita. Dan harapan-harapan ke depan bukan berhenti, tetapi terus berkembang. Buatlah program-program inovasi yang lain, sehingga ada trademark, ada sesuatu yang dibanggakan, yang akan disyukuri bahwa ini adalah hasil-hasil dari pesantren kita itu. Saya juga pernah menyampaikan kepada Pak Kiai Sam Amir, jangan terlalu dipaksakan dengan jumlah santri yang besar, dengan kondisi yang belum kita bisa mampu miliki. Walaupun kita akan berusaha, kalau kampus ini sudah full, jangan kita paksakan, mari kita buat lagi kampus 2. Kita buat kampus 3, buat kampus 4, sehingga para hafiz kita bisa merasa nyaman di dalam kampus. Dan mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya kita akan membuat inovasi, akan membuat program-program sehingga ada trademark, ada nama dari pesantren kita yang kita cintai ini. Inilah mungkin dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Dan pada akhirnya saya mohon doa pada kita semua, terkhusus yang saya muliakan Bapak Dr. Ki Haji Hashim Syakho, mohon kami doakan sehingga pesantren yang kita bina selama ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.